Ya, berjumpa kembali di Telekomentator Sains bersama saya Bung Ridwan dan juga Mas Sul Kaida Akbar, fisikawan Indonesia yang melakukan penelitian di Amerika Serikat. Mas Sul, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Mas Ridwan. Selamat malam Mas Sul. Seperti biasa, Ya, beda waktu antara Indonesia dan Amerika Serikat, namun tidak menutup semangat kita untuk terus menampilkan topik-topik yang menarik ya dari dunia fisika kepada para penonton awam seperti saya ini. Dan Mas Sul, ini adalah episode terakhir, episode puncak dari musim kedua kita Telekomentator Science yang selama ini sepanjang satu musim ini Mas Sul sudah dengan baik hati sekali mendampingi saya, memberikan jawaban-jawaban terhadap banyak pertanyaan saya sebagai seorang awam terhadap fenomena maupun topik-topik fisika populer yang sangat-sangat menjadi berita yang luar biasa ya, baik di akhir tahun 2022 maupun 2023 ini. Nah, dari pembicaraan kita sebelum-sebelumnya, dari topik-topik yang kita pernah bahas di musim kedua ini, ada salah satu hal yang mungkin Mas Sul telah menyebutkan sekali dua kali dalam menjelaskan topik-topik itu. Ketika kita membahas mengenai dark matter, ketika kita membahas mengenai black hole, kalau saya tidak salah ingat, Mas Sul menyebutkan mengenai string teori. Dan ini akan menjadi topik kita pada malam hari ini, pada episode kali ini, string teori. Secara sepintas Mas Sul menjelaskan bahwa string teori itu adalah uh, fragmen ya, atau apa istilahnya inti dari mungkin bahan baku alam semesta ini yang berbentuk seperti tali yang bergetar. Tapi itu seingatan saya sebagai orang awam, mungkin Mas Sul ini bisa menjadi starting point yang baik buat Mas Sul untuk menjelaskan apa sih Mas Sul string teori ini. ya. Jadi gini Mas, saya mulai dari istilahnya definisi yang singkat tentang string teori lah dalam particle physics ya. Nanti sebelum kita berbicara tentang sejarahnya dari mana fisikawan bisa sampai pada teori itu gitu. Jadi betul kata Mas Ridwan, string itu kan tali atau dawai ya. Nah jadi kata string teori, nah kalau misalkan gitar, tali, atau satu tali yang ujung-ujungnya dipatok ya, ditembok misalkan. Kemudian kencang kan, kemudian talinya kita getarkan, kan tali itu akan mengeluarkan beberapa mode getaran kan, yang diskrit dan beberapa gitu kan. Ada beberapa mode frekuensi. Dan setiap mode frekuensi pasti berkaitan dengan bunyi tertentu kan, ya enggak? Jadi misalkan nih, satu tali dipatok di ujungnya, saya getarkan seperti ini kan bisa mode pertama seperti ini kan. Nah, satu gundukan gunung gitu kan, itu mode frekuensi pertama gitu. Bisa juga jadi dua gundukan gunung dan sebagainya gitu. Ada metode getar tertentu yang diskrit dan kontinu, dan setiap mode getaran, mode vibrasi dari dawai tadi itu berkaitan dengan frekuensi bunyi tertentu. Itu analoginya. Nah, string theory itu juga sama, bahwa kalau particle physics yang non-string itu kan fundamental building block dari alam semesta itu ya titik gitu. Jadi misalkan nih, saya punya atom dibelah isinya proton, proton dibelah isinya quark. Nah, quark itu ya partikel titik. Nah, string theory bilang bahwa fundamental building block dari alam semesta ini isinya adalah string, gawai yang kecil gitu. Di mana seperti tadi analoginya bahwa setiap dawai atau string itu punya metode getar tertentu. Nah, perbedaan metode getar dari elementary string itu yang mengakibatkan atau mewujud menjadi perbedaan partikel. Jadi ada metode getar satu itu mewujud menjadi partikel satu. Ada metode vibrasi atau metode getar yang kedua, dia mewujud menjadi partikel kedua dan sebagainya. Dan tali itu bisa putus kan menjadi dua partikel dan sebagainya gitu. Nah itu definisinya. Nah Mas ya, sekarang kita ke sejarahnya. Kenapa sih sampai pada kesimpulan seperti itu gitu. Nah sejarahnya ini sebenarnya lama Mas. Dimulai dari tahun 50-an, 60-an. Nah dulu
tahun 30-an itu kan kita mengenal partikel elementer itu cuma tiga. Ada proton, ada neutron, ada elektron gitu. Nah, yang menarik ini tiga-tiganya itu ditemukan oleh cucu anak, misalnya bapak, anak, dan cucu gitu. Secara akademik ya. Jadi elektron ditemukan oleh Thomson, punya murid Rutherford menemukan proton, punya murid James Chadwick menemukan neutron gitu kan. Sampai di situ sebenarnya fisika simple gitu. Nah, kita sudah membahas tentang interaksi kuat kan, tentang strong interaction di beberapa episode lalu gitu. Tahun 50-an itu ditemukan banyak sekali partikel-partikel yang berinteraksi secara kuat, strong interaction. Kelompok keluarga namanya hadron gitu. Ada namanya pion, ada namanya omega, ada namanya delta, psi dan sebagainya gitu. Pokoknya alfabet Yunani udah dipakai lah itu karena banyak banget kalimatnya. Nah, orang bingung, ada krisis di situ bahwa kan nggak mungkin semuanya elementer gitu kan. Kalau partikel elementer ada 3 atau 4 masih mungkin gitu. Ini banyak banget gitu. Sampai William Lamb itu dia pas ini pidato gitu kan. Kalau dulu penemu partikel elementer dapat Nobel, sekarang penemu partikel elementer harus didenda $10.000 gitu. Karena bikin bingung aja gitu kan. Nah, akhirnya kan itu satu titik perkembangan fisika yang sangat banyak karena didrive oleh discovery berbagai macam partikel yang tadi alfabet Yunani udah pakai inilah pion, omega, delta dan sebagainya itu. Yang menarik adalah akhirnya akhirnya orang percaya bahwa partikel elementer itu yang membentuk proton itu namanya quark. Tapi ada satu fenomena yang menarik dari quark ini, yaitu quark confinement. Kita tidak akan pernah melihat quark secara mandiri, itu nggak pernah, Mas. Misalkan nih, ada partikel pion misalkan, dia terdiri dari quark dan anti-quark. Nah itu ya, itu quark dengan anti-quark itu selalu berpasangan. Nah, kalau quark dan anti-quarknya itu dipisah, itu akan ada strong interaction di antara quark dan anti-quark yang saling menjaga. Itu mirip pegas, Mas. Mirip pegas, mirip string. Nah, begitu kalau pegas itu kan makin dipisah, makin kuat kan daya tariknya kan. Nah, sampai energi yang dipakai kita untuk memisahkan quark dan anti-quark itu lebih besar. Sehingga pegasnya ini ibaratnya putus, lalu memunculkan pasangan quark dan anti-quark lagi gitu. Jadi alih-alih memisahkan quark dan anti-quark, yang terjadi malah pegasnya putus, tapi energinya tercipta jadi quark dan anti-quark. Nah, makanya tidak bisa dipisahkan, quark confinement namanya. Kita tidak bisa melihat dan mengisolir quark. Nah, pegas tadi itu kan kayak string, Mas. Jadi sebenarnya string teori yang sekarang ini menjadi kandidat theory of everything, itu awalnya itu sebenarnya malah untuk menjelaskan strong interaction sebenarnya, Mas. Interaksi kuat. Kan kayak string tadi kan. Nah, yang kedua, lalu partikel-partikel yang ditemukan di tahun 50-an itu ternyata ada polanya, Mas. Jadi ada patternnya gitu, nggak random gitu. Nah, dua hal tadi. Pertama, quark dan anti-quark yang seakan-akan dipisahkan oleh something like spring, sesuatu seperti pegas. Dan partikel-partikel yang ditemukan waktu itu yang mirip, yang ada patternnya. Nah, orang berpikir, string teori. Awalnya seperti itu. Pegas dan metode vibrasinya menyebabkan perbedaan partikel gitu. Tahun itu kemudian tapi akhirnya nggak populer, Mas. Jadi sempat muncul hot lalu ini lagi. Karena waktu itu yang populer untuk menjelaskan teori nuklir kuat, teori interaksi kuat itu adalah quantum chromodynamic. Jadi sempat drop sampai kemudian tahun 80-an keluar lagi. Nah, begitu tahun 80-an keluar lagi, tapi arahnya bukan hanya untuk menjelaskan interaksi nuklir itu, arahnya malah ke arah theory of everything gitu. Kenapa? Karena yang tadi, metode vibrasinya itu bisa menyebabkan berbagai macam partikel. Salah satunya adalah graviton. Jadi, gravitasi itu dia dibawa oleh partikel-partikel yang disebut dengan graviton gitu kan. Lalu berpikir, berarti ini adalah titik masuk untuk mengawinkan dua teori besar yang selama ini susah sekali dikawinkan, yaitu quantum mechanics dan general relativity. General relativity itu kan teori tentang gravitasi kan. Nah, berarti gravitasi yang dibawa oleh partikel yang namanya graviton itu bisa dihasilkan dari salah satu metode getaran dari string tadi gitu. Lalu orang utang-atik secara matematik bisa.
konsisten matematiknya kalau kita hidupnya tidak di 4 dimensi. Jadi secara matematik konsisten, ya bisa gitu kita menyambungkan kuantum dengan gravitasi gitu kan lewat graviton tadi gitu. Tapi alam semesta itu harus 10 dimensi. Nah itu jadi ceritanya lalu kemudian berkembang. Ini kan nggak mungkin. Kita kan 3 dimensi ruang, 1 dimensi waktu kan. Lalu dimensi yang lain di mana gitu kan. Lalu orang ada yang namanya Calabiau gitu kan. Lalu ada istilah kompaktifikasi gitu. Jadi dimensi yang lain itu apa istilahnya? Chord ya, melengkung tapi sangat kecil gitu dalam dalam order ya mirip-mirip order Planck lah, sangat kecil gitu. Jadi sebenarnya kita hidup di dimensi yang lebih banyak daripada kita alami sekarang ini. Cuman dimensi-dimensi yang lain itu melingkar, mengkerut dan ukurannya sangat kecil gitu sehingga dia tidak didetek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu Mas sejarah tentang teori string. Jadi awalnya itu sebenarnya hanya untuk menjelaskan fenomena interaksi kuat, partikel yang berinteraksi kuat tahun 50-an muncul, kemudian tenggelam karena lebih populer quantum chromodynamic, muncul lagi tahun 80-an, tapi arahnya malah lebih ke arah theory of everything gitu, sampai sekarang itu. Jadi uh, saya nggak tahu sekarang lagi aktif atau lagi tenggelam lagi, nggak tahu, tapi historically udah 50 tahun lebih berarti ini. Begitu Mas tentang teori string, Masuk ini historically speaking. ya ini dari kita orang awam mendengarkan penjelasan Masuk tadi mengenai quark dan anti quark, di mana kemudian pegasnya yang coba melepaskan diri ya, itu kemudian apa menginspirasi uh, para ilmuwan atau para fisikawan untuk menyebutkan bahwa itu merupakan dawai dan kemudian bergetar dan menjadi inspirasi dari string teori. Tapi pegas tadi antara quark dan anti quark itu kan belum bisa dilihat kan maksudnya, baik secara kasat mata maupun dengan bantuan apa mikroskop yang tercanggih saat penelitian masih masih belum bisa dilihat atau memang sudah bisa Nah, dilihat. jadi begini Mas, tadi kan string teori kurang populer karena digantikan oleh teori yang namanya quantum chromodynamic. Nah, menurut quantum chromodynamic yang menghubungkan antara quark dengan anti quark tadi juga partikel namanya gluon Mas, gluon. Jadi makanya orang nyebutnya gluon. Glue itu kan lem ya, yang mengikat kan. Nah, keberadaan gluon ini sebenarnya sudah dideteksi Mas dari istilahnya kalau di particle collider, di akselerator partikel itu dari jet gitu kan. Jadi kalau begitu dihantam dengan energi tinggi kan, smashing partikel akselerator energi tinggi, atomnya pecah. Nah, quark dengan anti quark ini kan tadi mau misah tapi hanya jadi muncul partikel lagi kan, termasuk gluonnya gitu kan. Nah itu jadi muncul bukan 1-2 partikel tapi serombongan partikel namanya jet gitu kan. Jadi ada jet yang berasal dari gluon tadi gitu. Nah gitu Mas, jadi ya bisa dibilang pegas itu yang orang bilang sebagai gluon dan itu sudah terbukti gitu. Makanya quantum chromodynamic lebih populer dari string teori waktu itu untuk menjelaskan strong interaction. Oke, berarti kan apa ada gluon, tetapi gluon ini bukan string yang dimaksud oleh string teori ini karena string teori ini kan yang menurut kita orang awam sampai hari ini juga masih belum bisa dibuktikan Mas Sul ya. Masih ada beberapa pihak yang menganggapnya masih kayak pseudoscience. Apa betul itu Mas Sul? Jadi gluon itu bukan string teori uh, betul untuk string teori versi awalnya Mas. Tapi string teori yang kemudian berkembang tahun 80-an itu kan unified semuanya, Mas. Ya, string vibrasinya itu yang akan mengakibatkan berbagai macam partikel termasuk gluon tadi. Nah, jadi termasuk gluon tadi bahkan orang hitung termasuk graviton segala macam gitu kan. Jadi untuk versi string teori terbaru, versi string teori baru, string teori itu adalah theory of everything yang menjelaskan semuanya termasuk gluon tadi dan elemen gravitasi atau graviton dan sebagainya, Mas. Jadi gitu. Nah, kalau tadi kan terkait yang kedua, apakah string teori bisa dibukti termasuk sains atau pseudoscience gitu ya? Jadi sekarang ini definisi sains apa sih? Kalau definisi yang bisa yang dipakai umum itu sesuatu yang bisa difalsified gitu, sesuatu yang bisa dibuktikan itu false atau wrong, proof atau disproof gitu. Nah, string teori itu uh, abu-abu di tengah. Jadi secara konsep dia bisa difalsified.
tapi teknologinya belum nyampe untuk memfalsifat itu gitu. Jadi, tapi orang masih bilang ini sains gitu. Nah, jadi gini, eh, apa sih yang bisa diprediksi oleh string? Jadi string kan sekarang banyak ya. Salah satu konsekuensi dari string itu kan multidimensi. Nah, di particle collider, di katakanlah di CERN High Energy itu, dia mungkin bisa mendeteksi dengan dua hal, Mas. Pertama, metode vibrasi ini akan ada metode-metode vibrasi yang manifestasinya adalah partikel-partikel yang berenergi, yang partikel-partikel yang masanya tinggi. Jadi yang belum ditemukan. Atau yang kedua, jadi nanti kalau direkonstruksi itu energinya tidak kekal gitu. Jadi melalui missing energi dan missing momentum. Berarti kalau misalkan kita bisa sangat precise, ada tumbukan ini, tumbukan itu, direkonstruksi ternyata ada missing energi dan missing momentum. Oh, berarti yang missing energi dan missing momentum itu lari ke dimensi yang lain gitu. Nah itu, jadi rekonstruksi missing energi dan momentum untuk membuktikan ada dimensi yang hilang sebagai tempat larinya energi dan momentum yang hilang tadi. Secara konseptual bisa. Nah ini apakah teknologinya mampu atau belum ya, kalau ditanya fisikawan ya pasti proponennya oh kita optimis sebentar lagi kita bisa proof gitu kan. Tapi ya itu masing-masing lah. Tapi ya secara umum itu masih sains mas. Masih sains. Masih bisa difalsified gitu. Mas Ul, berhubung tadi kita udah menyentuh masalah teknologi ya, karena sehingga saat ini masih belum ada teknologi yang bisa membuktikan secara meyakinkan string teori itu ada ya. Bagaimana Mas Ul dengan perkembangan AI yang baru saja kita bahas kemarin? Apakah itu akan membantu para fisikawan, terutama theoretical physicists untuk membuktikan string teori ini? Kalau secara langsung mungkin enggak, Mas. Maksudnya ini kan tadi mungkin bisa untuk merekonstruksi tadi. Missing energi dan missing momentum gitu. Tapi teknologi yang sekarang diperlukan itu teknologi akselerator sebenarnya gitu. Jadi ada yang ini istilahnya mimpinya ada. Sekarang ini kan akselerator itu kan segede gaban ya istilahnya kan. Istilah orang dulu itu segede gaban gitu kan. Jadi CERN itu sekarang ini kalau tidak salah 14 TeV, tera elektron volt, berarti 14 triliun elektron volt. Berarti ya kalau batu baterai 1,5 volt itu 1 triliun batu baterai dijejer-jejer ya, ibaratnya. Itu kan 27 kilometer kelilingnya gitu kan. Nah, orang sudah mengidamkan konsep akselerator partikel yang compact gitu. Bisa nggak sih direduksi jadi segede rumah aja lah. Itu udah bagus gitu kan. Jadi itu mas, kalau AI secara langsung mungkin enggak. Itu mungkin akan membantu secara missing energi dan missing momentum. Tapi teknologi akselerator yang mungkin sekarang dibutuhkan gitu. Bahkan dulu ada yang bilang kan, wah kalau untuk membuktikan ini kita membutuhkan akselerator yang panjangnya dari bumi ke bulan lalu balik lagi gitu. Ada yang nyeletuk seperti itu gitu. Which is ya impossible untuk saat ini gitu. Nah yang kedua, uh, bukan challenge ya. Yang menarik itu adalah string itu versinya bukan hanya satu, Mas. Jadi ada yang well established itu kalau tidak salah ada 5. Namanya juga aneh-aneh lah. 1A, 1B, heterostring gitu kan. Interpretasinya biasa. Ada interpretasi bahwa oh semua string itu hidup tapi di multiverse yang beda-beda gitu. Ada yang seperti itu. Karena ada yang percaya bahwa istilahnya matematik itu kebenarannya lebih tinggi gitu dibanding fisika gitu. Ada yang pendekatan filosofinya seperti itu tuh. Higher truth than physics is math gitu. Jadi kalau matematik konsisten, ya berarti harus manifest. Kalau tidak diobserve di sini, oh berarti di multiverse yang lain itu harus ada gitu. Itu interpretasi yang pertama. Tapi yang kedua ada yang Edward Witten yang bilang, ini juga revolusioner juga, bahwa 5 versi string teori itu sebenarnya manifest dari teori yang lebih tinggi. 11 dimensi yang lebih tinggi yang namanya M teori gitu kan. Jadi sebenarnya itu 5 versi string yang berbeda-beda itu hanya perbedaan manifestasi dari sesuatu yang lebih fundamental yang hidup di dimensi yang lebih tinggi gitu. Namanya M teori. Nah, saya juga nggak tahu M itu apa gitu. Kadang orang asal bikin teori aja nyeletuk karena kehabisan nama kan. M teori gitu kan. Saya kira apa M-nya kan? Lihat, oh ya udah M aja gitu kan. Nanti saya bikin teori Z teori gitu.
apa itu Z teori ya? Suka-suka saya gitu kan. Nah, jadi itu eh, bisa dibilang revolusi string. Jadi ada beberapa revolusi string itu yang terbaru itu Mas. Tapi M teori sendiri sebagai sebuah bangunan sains itu masih belum utuh. Tapi masih banyak orang yang membangun bangunan M teori itu berdasarkan hipotesa bahwa ada yang higher truth di dimensi yang lebih tinggi dan semua versi string itu hanya shadow-nya gitu. Itu M teori. Gitu Mas, yang menarik gitu. Oke, Masul secara nggak langsung Masul tadi sudah membawa kita ya menarik string teori ini ke topik yang kita bahas sebelumnya yaitu multiverse. Jadi melalui M teori tadi kita udah menarik string teori ini terhadap topik sebelumnya multiverse. Mungkin kita sekarang menarik string teori ini ke topik lain yang sempat kita bahas musim ini yaitu mengenai dark matter dan dark energy. Masul, Ah ya, kalau umpamanya benar string teori ini merupakan building block ya, building block dari alam semesta ini. Berarti kan string teori ini juga bisa untuk menjelaskan mengenai dark matter dan dark energy ini, Mas Ul, ya. jadi begini Mas, itu betul kaitannya ya. Jadi salah dulu kan berawal dari fisika partikel kan. Nah, kenapa orang tertarik? Karena tadi orang fisika itu tertarik dengan sesuatu yang eksotik kan. Apalagi wah ini konsisten secara matematik ini bisa combine quantum mechanics sama relativity gitu. Meskipun konsekuensinya dimensinya ada 10 gitu kan. Ya it's okay gitu kan. Eksotik kan. Ada berbagai versi string. Oh berarti kalau secara matematik konsisten ya berarti itu sebagai kebenaran lebih tinggi itu kata beberapa orang gitu kan. Berarti ya multiverse harus ada gitu. Nah, uh, karena banyak orang yang anak-anak muda yang brilian-brilian menyumbangkan teori itu, akhirnya teori berkembang dari dulu 50-an sampai mengarah ke kosmologi yang tadi Mas sampaikan gitu kan. Nah, salah satu yang menjadi trigger itu adalah ketika string teori secara matematik konsisten menjelaskan black hole evaporation gitu kan. Jadi kan itu paradoks kan. Secara klasik itu black hole, kalau secara klasik itu paradoks itu. Jadi kalau udah nyemplung ke black hole, hilang itu entropinya gimana gitu. Itu bisa calon melanggar hukum ke termodinamika gitu kan. Ada information loss dan sebagainya gitu. Nah, string bisa resolve ke sana. Nah, adanya string bisa meresolve black hole, kemudian mengembangkan ke wilayah-wilayah kosmologi, termasuk sekarang ada istilah cosmic string, yaitu string yang mendrive misalkan kan. Dulu kita sempat bahas tentang masalah inflasi nih, tiba-tiba eh, booming gitu kan, peng gitu kan, tiba-tiba alam semesta dari ukuran atom atau apa langsung booming dalam waktu singkat gitu kan. Nah, itu challenge, jadi string itu harus bisa menjelaskan inflasi, itu yang pertama. Ada muncul istilah-istilah kayak cosmic string apa segala macam, tapi again itu kan hypothetical yang di adjust untuk membuat matematik yang konsisten yang belum bisa dibuktikan gitu kan. Nah, bagaimana dengan dark matter dengan dark energy? Uh, Kalau istilahnya gini, uh, kembali bahwa sepertinya secara teori ada gitu kan. Jangankan dark matter, dark energy, string teori itu juga dikombin dengan super string gitu. Dia memprediksi adanya supersimetri gitu kan. Tapi ya, again, uh, yaitu kita sampai pada titik yang sama, titik yang kita belum bisa proof atau disprove gitu. Tapi poinnya bahwa string itu juga sudah menyangkut wilayah kosmologi gitu kan. Nggak hanya sekedar wilayah particle physics gitu, Mas. Gitu. Masul, tadi dark energy, dark matter, Masul menyentuh sedikit masalah black hole, yaitu mengenai apa namanya tadi string teori tadi ya mampu menjelaskan mengenai fenomena black hole itu juga. Nah, sekarang tadi Masul sudah apa menyentuh sedikit masalah graviton dan mungkin sekali lagi kita sebagai orang awam ingin memperoleh penjelasan lebih detail lagi sedikit mengenai gravitasi dan juga string teori ini. Masul pernah membahas mengenai gravitasi itu konsep kita orang awam malah gravitasi itu adalah yang menarik sesuatu ya supaya apa kayak kita manusia tetap menjejakkan kaki di bumi. Tetapi Masul juga pernah menyinggung juga ada pandangan lain bahwa gravitasi itu sebenarnya justru menarik orang keluar atau malah melempar orang keluar gitu ya. Nah, apakah pandangan paradigma maupun teori mengenai gravitasi ini sekarang bisa lebih jelas lagi dengan kehadiran string teori ini, Mas? Jadi gini Mas, betul. Jadi gravitasi secara klasik itu memang master equation-nya itu teorinya Einstein ya. Namanya teori medan Einstein gitu kan. Nah, uh,
Tadi itu secara klasik. Nah, lalu kalau kita pengen mengkuantumkan gravitasi tadi kan, quantum gravity itu salah satu dream terbesarnya orang fisikawan. Berarti nanti si gravitasi gayanya yang menarik misalkan itu dia harus terkuantifikasi, harus dibawa oleh partikel-partikel, Mas. Jadi inti dari kuantum itu kan partikel, discrete gitu. Cahaya yang sifatnya gelombang ternyata terdiri dari partikel-partikel yang namanya foton gitu. Uh, Medan yang menarik quark dengan anti quark ternyata terdiri dari partikel namanya gluon gitu. Nah, kita kan kemarin ada kan LIGO yang mendapatkan Nobel Prize gara-gara mendeteksi gelombang gravitasi kan. Nah, gelombang gravitasinya itu sudah terdeteksi, Mas. Sudah ada clear proof. Tapi apakah gelombang gravitasi terdiri dari paket-paket namanya graviton, seperti gelombang cahaya terdiri dari paket-paket namanya foton? Nah, itu belum terbukti. Nah, string teori itu mempropos ada konstruksi matematik graviton yang muncul dari stringnya gitu. Nah, kalau kembali tadi ya, gravitasi ini sebenarnya uh, istilahnya attraction atau repulsif gitu. Nah, di teori medan Einstein itu sebenarnya ada yang bisa dimasukkan ke persamaan itu namanya lambda yang bisa menyebabkan alam semesta itu mengembang. Jadi gravitasi itu space-time itu mengembang, Mas. Nah, lambda. Dan ternyata kan kita udah tahu berdasarkan pengamatan Hubble bahwa alam semesta ini mengembang kan. Jadi ada lambda di situ gitu. Nah, cuman yang orang belum tahu nature-nya lambda itu apa sebenarnya. Nah, bagaimana string teori? Kalau sekarang ini string teori sudah punya konstruksi untuk graviton, si kuantumnya gravitasi tadi. Tapi terkait lambda, ya yang ada di persamaan Einstein-Field persamaan medan Einstein yang menyebabkan alam semesta itu ekspansi. Nah itu saya kira string teori masih itu challenge-nya, masih belum punya rumusan yang konkret tentang lambdanya itu, Mas. Gitu. Oke, Masuk. Ini penjelasan yang sangat menarik sekali mengenai string theory dan kita tidak bisa tidak bisa tidak amazed ya atau terkagum-kagum ya mengenai perkembangan teori fisika ini yang untuk mencoba mencari building block dari alam semesta dan juga seperti yang kita diskusikan dari awal dulu yaitu ada usaha untuk menemukan theory of everything. Mungkin ketika kita membahas mengenai partikel Tuhan, ketika kita membahas Tempori pernah juga ya masuk ya Mind of God ya, yaitu theory of everything, bagaimana alam semesta ini tercipta dan lain-lain. Masul, ini pertanyaan terakhir untuk mengenai string teori, Masul. Kita tahu dalam sejarah manusia mencoba untuk menemukan apa sih building block dari kehidupan kita di alam semesta, baik manusia maupun alam semesta kita ini. Dan istilah pertama yang kita pelajari adalah istilah atom ya. Atom itu kalau nggak salah, kalau saya pelajari, saya baca, itu adalah istilah orang Yunani untuk mengatakan bahwa inilah partikel dasar dari alam semesta ini. Tapi kan ternyata tidak, ternyata ada faktor yang lebih kecil lagi gitu. Nah, Mas, pertanyaan saya terakhir ini mengenai string teori ini. Apakah string teori ini, apabila nanti bisa dibuktikan, merupakan building block paling dasar dari alam semesta ini, atau Mas melihat sebagai seorang fisikawan bahwa nanti string teori ini bakal ada lebih kecil lagi dari string teori? Well, itu limit of knowledge ya, pertanyaannya fundamental gitu. Ini apapun jawaban yang keluar dari mulut saya ini spekulasi sifatnya, Mas ya. Jadi sejauh ini mungkin itu fundamental sih, Mas. Itu mungkin fundamental sejauh ini ya. Tapi ya, well, who know kalau ternyata nanti kalau sudah well established, sudah proof string teori ada, kemudian nanti kalau ada yang lebih fundamental bisa jadi, Mas. Itu kaitannya dengan space time, Mas. Kenapa alam semesta 3+1 misalkan? What makes our universe, our visible universe 3+1 gitu. Nanti kalau ternyata alam semesta ada ekstensinya, kenapa ekstensi yang lain itu curve gitu. Nah, bisa jadi jawabannya itu di matematika ya tadi yang beberapa orang bilang itu higher truth than physics gitu kan. Prime number. Jadi di dalam proton itu ada quark 3 biji, prime number. Di dalam partikel meson itu ada quark, ada anti-quark 2 biji, prime number. Alam semesta ya 3 space time, prime number gitu. Jadi mungkin yang lebih fundamental adalah matematik gitu.
universal language. Bisa jadi itu. Jadi spekulasi saya ada mungkin apa itu matematika itu sendiri yang lebih fundamental terkait dengan prime number gitu. Masuk sekali lagi mungkin mohon maaf ini tapi ini bakal menjadi benar-benar apa namanya pertanyaan terakhir tadi Masul sempat sekali saya menyentuh masalah apa mengenai dimensi yang lebih banyak daripada kita ya. Dan tadi Masul sempat cerita juga bahwa salah satu unsur dari teori string teori ini adalah itu bisa dibuktikan dengan dimensi ke-10 dan ke-11 tadi. Kalau kita balik pertanyaannya apa pernyataannya Masul. Berarti kan apabila string teori ini bisa dibuktikan, maka tidak bisa terbantahkan lagi bahwa multidimensi itu ada dan bisa nanti kita buktikan juga. Ya, harus Mas. Karena string teori itu syaratnya memang harus hidup di multidimensi. Berarti itu dua statement yang sejajar, Mas. String teori terbukti benar itu sejajar dengan multidimensi terbukti benar. Jadi betul. Jadi dua perkali karena dua statement ini sejajar. Jadi ya betul. Multidimensi terbukti benar kalau string teori terbukti benar gitu. Dan juga kelanjutannya Masul, apabila string teori terbukti benar, maka manusia bisa merancang salah satu media untuk bisa istilahnya mendeteksi atau bahkan memasuki ke dunia atau universe yang dimensinya lebih baik daripada yang kita miliki sekarang. Benar juga nggak pernyataan ini, Mas? Mendeteksi, iya. Memanfaatkan mungkin masih jauh ya. Tapi mendeteksi, iya. Oke. Mengakses paling tidak. Mengakses, iya. Betul. Oke, Mas. Dan ini kiranya bisa menjadi penutup yang luar biasa bagi musim kedua dari Telekomentator Science ini mengenai string teori, teori yang sangat berkembang sekali belakangan ini dan kiranya memberikan harapan yang cukup besar ya Mas ya terhadap terwujudnya teori of everything yang menjadi mimpi para fisikawan di dunia ini dan kita sangat beruntung sekali sebagai orang awam melalui acara ini dan juga bimbingan dari Mas Sul selama ini musim pertama dan musim kedua kita semakin memiliki wawasan yang lebih luas lagi untuk mengenali dan juga meneliti ya bisa menyimak fenomena-fenomena alam yang selama ini terjadi di sekeliling kita yang mungkin selama ini tidak kita tidak dapat kita jelaskan dengan clear, tapi dengan bantuan Masul kita sekarang mampu untuk dapat menjelaskan dan bagi saya juga menikmati fenomena-fenomena alam ini dan juga teori-teori yang ada dari fisika ini. Masul, ini adalah akhir dari musim kedua. Terima kasih Masul. Terima kasih atas bimbingannya. Terima kasih atas penjelasannya. Atas semua topik yang kita bahas di Telekomentar Science musim kedua ini. Masul, jangan bosan-bosan nanti untuk terus membantu kita. Kita akan akhiri musim kedua ini. Dan mudah-mudahan Masul nanti juga bisa terus bersama kita di musim-musim berikutnya, Masul. Siap, insya Allah. Oke, Masul. Terima kasih, Masul. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.